Oke, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, good, semuanya semangat hari ini, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Doa wahid isnain baik. Udawa jamaah dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rabbil Oke, semoga hari ini berjalan lancar, sinyalnya juga baik ya. Oke, jadi hari ini hari Jumat tanggal 6 Agustus. Hari ini jadwalnya kita review untuk materi tematik dan matematika, dan nanti dilanjutkan ada bahasa Inggris dengan Ustazah Ocha ya. Gimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap, Us. Are you ready? Yes, I am ready. Yes. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini itu PH-nya nanti subtema 3 ya, tema 1, subtema 3. Oke, bisa terlihat di layar kalian ya? Bisa, Us. Bisa. Nah, yang pertama kita akan mereview untuk IPA dulu ya. Ya, jadi untuk IPA di subtema 3 nanti adalah tentang kelainan tulang dan otot, penyakit-penyakit, gangguan-gangguan tulang sama otot ya. Kita review sedikit ya. Nah, yang pertama kemarin kelainan pada tulang yaitu patah tulang atau biasa disebut dengan fraktura. Ingat-ingat ya, kalau patah tulang itu namanya fraktura. Nah, fraktura ada dua. Ada dua jenis fraktura, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Kalau fraktura tertutup itu tidak merobek kulit sama otot. Kalau fraktura yang terbuka itu patah tulang yang merobek kulit, jadi kulitnya robek ya. Kulitnya robek itu namanya fraktura terbuka. Lalu selanjutnya yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis. Ya, selanjutnya osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang. Ya, osteoporosis itu pengeroposan tulang. Ya, diingat-ingat, osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang.
Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan mengandung kalsium secara normal. Jadi biasanya ini dialami oleh orang yang sudah tua, orang yang sudah lansia ya, osteoporosis. Nah selanjutnya adalah kalau yang tadi fraktura itu patah tulang. Nah kalau retak tulang, kalau patah tulang tadi kan tulangnya sampai patah gitu ya. Kalau retak itu nggak sampai patah, jadi tulangnya hanya mengalami keretakan. Itu namanya fisura ya. Fraktura patah tulang, kalau fisura itu retak tulang ya. Oke, selanjutnya yaitu skoliosis. Skoliosis, ingat-ingat ya, skoliosis diawali huruf S, berarti tulang belakangnya berbentuk huruf S, jadi bengkok. Huruf S ini ya gambarnya. Ini namanya skoliosis. Nah, sedangkan lordosis itu tulang belakangnya terlalu menjorok ke depan. Nah, tulangnya itu ke depan. Jadi dia tegak seperti ini ya. Itu namanya lordosis. Sedangkan kifosis itu membungkuk ya. Kalau bahasa biar kalian gampang hafalnya itu kifosis itu yang membungkuk. Tulang belakangnya mendorong ke belakang. Ini tulang belakangnya menjorok ke belakang. Kalau ke depan lordosis, kalau ke belakang ini tulangnya menjorok ke belakang namanya kifosis ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sudah jelas ya tadi apa? Yang pertama patah tulang, fraktura. Lalu keropos tulang itu osteoporosis. Lalu retak tulang itu fisura. Skoliosis ya huruf S, lordosis itu yang ini ya. Kalau kifosis yang membungkuk. Nah, selanjutnya yaitu rakitis. Rakitis itu tulang kaki yang bengkok karena kekurangan vitamin D dan kekurangan makanan yang mengandung kalsium. Biasanya rakitis itu kakinya bentuk X sama bentuk O, dibuat-buat, nggak dibengkokkan. Memang bentuknya seperti itu, dia nggak bisa lurus. Ya, itu karena kekurangan vitamin D, namanya rakitis. Nah, sekarang gangguan yang ada di otot manusia, ya, kelainan yang ada di otot manusia. Yang pertama hipertrofi. Namanya hiper itu berarti lebih besar. Berarti ototnya yang membesar. Kalau atrofi itu kebalikannya, ya, ototnya yang mengecil seperti ini. Kalau ada gambar Adera yang biaragawan itu, dia ototnya kan besar, itu namanya hipertrofi ya, diingat-ingat. Kalau atrofi itu yang otot kecil. Lordosis itu yang ini Mas Rifki. Lordosis yang ini. Kalau kifosis yang membungkuk ya. Kalau kifosis yang membungkuk, kalau lordosis kebalikannya yang ke belakang ini ya. Tulangnya menjorok ke depan. Jadi dia kayak gitu. Ya. Ingat-ingat kalau kifosis membungkuk, skoliosis bentuk S, lordosis itu ini gambarnya. Ya. Oke, Ustazah lanjutkan yang otot tadi. Ada kaku leher kelainan otot karena adanya radangan otot trapesius yang ada di leher ya. Tengengen kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ya. Selanjutnya ada tetanus. Tetanus ini kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Clostridium tetani ya, biasanya ada di barang-barang yang berkarat, barang-barang yang kotor ya. Jadi hati-hati kalau ada besi-besi berkarat, di situ ada bakterinya, nanti bisa terkena penyakit tetanus namanya. Dia otot yang kejang-kejang. Ya. Oke. Untuk yang IPA mungkin ada pertanyaan yang IPA mau tanya dulu tentang IPA. Ya, Mas Rifki gimana? Kakinya kecil apa tuh yang tuh
apa namanya? Udah tua yang kekurangan vitamin D. Kekurangan apa Mas Rifki? Maaf kurang jelas suaranya agak keras ya. Kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D tadi namanya rakitis ya. Rakitis ini. Kekurangan vitamin D. Dia kakinya bengkok berbentuk X atau O. Sama yang apa? Yang tadi kan habis rakitis, selanjutnya kan ada kaki yang kurus gitu loh, Us. Itu tuh apa, Us? Pasti lupa. Ya, presentasinya Us mulai. Jelas suaranya. Yang Gimana? Yang slide 5, Us. Yang slide 5. Nah, ini yang slide 5 ini yang kakinya kecil ini ototnya yang mengecil, namanya atrofi. Ya, kalau besar, ototnya besar, hipertrofi. Kalau ototnya kecil ini, jadi tulang-tulangnya kelihatan kecil ini ya. Ini namanya atrofi. Otot yang mengecil, fungsi otot yang menurun, seperti penyakit polipat menyebabkan kelumpuhan. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi mungkin untuk IPA? Sudah ya? Oke, kalau sudah, Ustazah lanjutkan ke PPKN. Nah, di PPKN nanti ada tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila. Ingat ya, kalau Pancasila itu nggak berdiri sendiri, tapi satu kesatuan saling menyambung ya. Jadi sila ke-1 itu menjiwai sila ke-2, menjiwai sila ke-3, ke-4, dan ke-5. Jadi berkesinambungan, nggak yang berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan sila ke-2 dijiwai oleh sila ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-5. Kelima sila ini tidak bisa dilepas ya. Dilepas satu sama lain itu nggak bisa. Pasti ada berkesinambungan. Nah, ini sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kemarin kalian sudah mengerjakan portofolionya dengan baik, good semuanya. Ya. Yang pertama, sila yang pertama itu gimana yang lain? Yang lain berubah nggak PPT-nya? Berubah. Sinyal Mas Raffi. Sinyalnya Mas Raffi di itu dulu ya, atau keluar dulu. Keluar sih. Ya. Iya, live dulu baru join lagi. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kalau sila pertama dengan ketuhanan ya, itu lambangnya adalah bintang. Ya, jadi yang sila pertama itu lambangnya bintang, Ingat, sikapnya adalah yang pertama taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Yang kedua, menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah. Jadi kalau ada temannya sedang beribadah, tidak boleh ganggu ya. Itu sikap sila pertama. Lalu ada tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Jadi namanya beragama itu nggak boleh dipercaya, nggak. Jadi tidak memaksakan satu agama. Suaranya putus-putus. Oke, sebentar ya. Bisa ulangi pelan-pelan ya. Jadi yang keempat itu memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah.
Nah, yang kedua, sila kedua adalah mikrofonnya dimatikan dulu ya Mas Rafif ya. Oke, selanjutnya sila kedua, lambangnya rantai emas. Di sini sikapnya yang pertama adalah berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Ya, tidak boleh membeda-bedakan, milih-milih teman itu tidak boleh ya. Itu sikap sila kedua, harus berteman dengan siapa saja. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan, lalu mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban. Selanjutnya, saling menolong dan menghormati antar sesama. Seperti ini contohnya, Lani sedang bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Ini termasuk sila kedua. Selanjutnya sikap sila ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini adalah lambangnya pohon beringin ya. Pohon beringin namanya Persatuan Indonesia, berarti harus bersatu ya, Bang. Ini senang dan bangga memakai bahasa pemersatu, bangga menggunakan produk dalam negeri, ikut kegiatan kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain. Ini termasuk sikap sila ketiga. Selanjutnya sikap sila keempat. Sila keempat lambangnya adalah kepala banteng. Kepala banteng ini sikap silanya adalah yang pertama bermusyawarah. Bermusyawarah itu contoh sikap sila keempat. Lalu tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang keempat itu menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau sedang bermusyawarah itu kita nggak boleh memaksakan pendapat kita supaya disetujui ya. Jadi harus namanya bermusyawarah, mengumpulkan pendapatnya, dikumpulkan dulu, nanti dipilih mana pendapat yang paling baik, yang paling baik digunakan ya. Oke, selanjutnya sikap sila kelima yang lambangnya adalah padi dan kapas. Yang pertama, berlaku adil dengan sesama, namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita harus adil ya. Lalu melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Kemudian suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah atau hemat ya. Hemat itu ada sikap sila kelima. Sikap sila kelima itu hemat. Lalu menolong dan menghargai orang lain. Kemudian menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Jadi walaupun pejabat, tapi kalau melakukan kesalahan berarti harus tetap dihukum ya. Tidak boleh memandang, membeda-bedakan. Jadi harus adil. Oke. Ini ada pertanyaan. Tapi kadang-kadang orang korupsi itu nggak di penjara, Us. Di penjara. Kalian kan nggak tahu. Pasti mesti ada hukumannya ya. Jadi pasti adil, kan keadilan sosial harus adil, harus semuanya ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke SBP-nya itu tentang komik. Kemarin kita sudah bahas tentang komik ya. Komik itu adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Ya, ini namanya komik. Lalu di dalam komik itu ada sebuah teks ya.
teksnya itu berfungsi untuk apa? Untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi teksnya itu bukan hanya pajangan aja ya, tapi ada fungsinya. Ada fungsinya itu untuk menjelaskan cerita, untuk melengkapi ceritanya, biar kalian lebih paham ceritanya tentang apa ya. Lalu untuk di komik, teks dan kata-katanya itu biasanya di dalam gelembung-gelembung ya. Biasanya ada di dalam bentuknya gelembung-gelembung, diserasikan dengan gambar. Nah, ciri-ciri komik yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Jadi komik itu ada itu untuk menyampaikan cerita. Pasti ada pesan dan informasi yang disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Jadi kalau namanya komik itu pasti ada gambar dan ada teksnya ya. Lalu yang kedua, ya silakan Mbak Zafira. Oke, selanjutnya yang kedua, ciri-ciri komik adalah proporsional. Apa sih artinya proporsional? Proporsional itu keberadaan gambar dan teks yang berimbang, membuat pembaca dan komik seakan terlibat. Jadi seolah-olah padahal kalian itu hanya membaca, tapi seolah-olah kalian melakukan berperan di dalam cerita itu. Seperti kalian ada di dalam cerita. Itu namanya proporsional ya, gambar dan teksnya berimbang. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan, bahasa yang mudah dipahami supaya kalian mudah memahami cerita di komik itu ya. Selanjutnya yang keempat adalah biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Lalu yang kelima, penggambaran wataknya ini secara sederhana, jadi tidak rumit ya, biar kalian itu mudah memahami tokoh-tokoh komiknya ini punya sifat-sifatnya gimana. Ini sifat-sifat yang sederhana ya. Selanjutnya yang ketiga, yang keenam itu ciri-ciri komiknya adalah biasanya bersifat humor, ya, menyediakan humor. Kata komik itu berasal dari bahasa mana ya ini? Berasal dari kata komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas supaya pembaca mudah memahami dan terhibur dengan adanya komik. Oke, selanjutnya bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia nanti kemarin kalian sudah mengerjakan portofolio ya tentang kalimat, membuat kalimat pengembang. Jadi di dalam satu paragraf itu selalu ada satu ide pokok, satu pokok pikiran. Tapi kalau kalimat penjelasnya, kalimat pengembang itu ada banyak ya. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu selalu berhubungan, nyambung ya, enggak yang beda gitu. Yang dibahas harus nyambung. Nah, untuk menghubungkan kalimat pengembang biasanya menggunakan kata rujukan suatu hal, ini, itu. Lalu ya ini. Jadi kalau kalimat pengembang ada yang menggunakan kata penghubung kemarin. Walaupun, meskipun gitu ya. Nah, di sini satu paragraf terdiri dari 3 sampai 10 kalimat pengembang, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan, tergantung kalian membuatnya berapa. Selanjutnya di IPS. Nah, di IPS kemarin materinya yang lumayan banyak ya. Jadi di IPS yang tema 1 subtema 3 itu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara yang memiliki lautan yang luas. Wilayah lautan yang luas sekali ya, itu namanya negara maritim. Ternyata itu berpengaruh dengan kehidupan masyarakat Indonesia, kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Kalau ekonomi kemarin semakin banyak jenis pekerjaan ya, semakin banyak jenis profesi untuk masyarakat Indonesia. Contohnya yang di pesisir pantai itu ada nelayan, ini petani garam ya.
Ini di kehidupan ekonomi. Selanjutnya di kehidupan sosial, menjadi jalur perdagangan dunia. Lalu ini komunikasi menjadi mudah, lalu teknologinya semakin maju ya. Munculnya perkampungan etnis, perubahan perilaku, ini dampaknya, pengaruhnya di bidang sosial ya. Nah, dampak positifnya memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya memiliki keberagaman dan kekayaan budaya. Lalu ada dampak negatifnya, itu tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan saking luasnya. Karena luas sekali, jadi kurang merata untuk membagikan itunya ya, pembangunannya. Selanjutnya di kebudayaan, bidang budaya. Ini mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Semakin beragamnya budaya Indonesia karena wilayah yang luas, 13.000 pulau begitu ya. Di Indonesia itu jadi suku bangsanya, lalu bahasanya, semuanya semakin beragam. Nah, ciri keragaman budaya lokal Indonesia yang pertama kemarin keragaman suku, keragaman bahasa Indonesia yang menjadi bahasa ini masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Ya. Selanjutnya keberagaman religi atau agama. Agama di Indonesia ada 6. Ya. Ingat-ingat, agama di Indonesia itu ada 6. Lalu keberagaman seni dan budaya suku bangsa beragam di Indonesia. Nah, kemarin ada pertanyaan ini. Apa manfaat keberagaman budaya di bidang bahasa? Jawabannya itu yang ini ya, dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Kan pertanyaannya manfaat di bidang bahasa. Jadi jawabannya ini, dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Kalau di bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga menghasilkan devisa bagi bangsa. Ini bidang pariwisata. Nah, sekarang dampaknya di segi kebudayaan. Yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing ya. Biasanya yang ini di bidang musik ya. Orang-orang lebih menyukai musik yang dari luar negeri daripada daerahnya. Jadi ini harus dikurangi ya. Kita boleh suka tapi tidak boleh melupakan budaya kita sendiri ya. Selanjutnya yang kedua, ini tontonan dan adegan film yang kurang baik tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Ini dampak negatif ya. Jadi yang ditiru itu yang baik-baik saja ya. Selanjutnya, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Lalu di bidang transportasi, jadi semakin banyak alat transportasi yang ada di Indonesia. Kalau untuk antar pulau bisa kapal laut sama pesawat terbang. Sedangkan kalau di darat ada kereta api, bus, dan mobil. Nah, dampak negatif di bidang transportasi, pemerataan program pembangunan yang kurang merata karena terlalu luas tadi ya. Jadi pembangunannya seperti pelabuhan sama bandara itu hanya di kota-kota tertentu saja. Selanjutnya dampak positifnya itu terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Nah, ini bandara yang terkenal di Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Banten. Bandara Igusti Ngurah Rai yang ada di Bali. Lalu Bandara Juanda ada di Sidoarjo. Bandara Kuala Namu itu ada di Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Lalu Bandara Husein Sastranegara ada di Bandung, Bandara Ahmad Yani ada di Semarang. Lalu pelabuhannya ini untuk kapal. Untuk kapal ada Tanjung Priok di Jakarta,
Pelabuhan Merak ada di Banten, Pelabuhan Tanjung Perak ada di Surabaya, Pelabuhan Tanjung Mas ada di Semarang, dan Pelabuhan Ketapang ada di Banyuwangi. Oke, sebelum ke matematika, Ustazah mau tebak-tebakan dulu. Sebentar. Nanti yang tahu jawabannya bisa raise hand ya. Sudah siap? Sudah, Us. Nyalakan mikrofonnya. Oke, dengarkan baik-baik. Pemilihan ketua kelas melalui musyawarah merupakan pengamalan Pancasila ke berapa? Pemilihan ketua kelas. Mas Muat. 4. Keempat. Ya, betul. Ya, jadi pemilihan ketua kelas kan musyawarah itu sila keempat. Oke, good buat Mas Muat. Diturunkan dulu. Tangannya diturunkan dulu Mas Java sama Mas Rafif. Oke, selanjutnya langsung raise hand ya. Dengarkan. Salah satu teman Bayu yaitu Edo sedang sakit. Bayu dan teman-temannya menjenguk Edo. Sikap Bayu sesuai dengan Pancasila ke menjenguk orang sakit. Berarti sila ke berapa Mas Hanif? Ke Sila berapa menjenguk? Dua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul sekali. Oke, selanjutnya dengarkan ya. Kelainan tulang karena kekurangan vitamin D sehingga kakinya berbentuk X dan atau O, disebut penyakitnya apa? Mas Muat? rakitis. Iya, betul sekali. Rakitis itu kekurangan vitamin D dan kakinya berbentuk X atau O. Lalu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani disebut penyakit? Mbak Silvi. Tetanus. Ya, betul. Tetanus itu adalah kelainan otot yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani ya. Lalu bandar udara yang ada di Sumatera Utara namanya bandara Kuala Namu. Mas Muat. Kuala Namu. Oke, cool. Ya, Kuala Namu namanya. Suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita disebut Mas Java? Komikus. Apa Mas Java? Komik. Oke, good. Betul sekali. Selanjutnya, jika ingin membuat sketsa komik biasanya menggunakan alat yaitu apa kalau membuat sketsa? Pakai alat apa? Ustazah beli pilihan, pen, pensil, krayon, kuas, pensil ya. Ingat-ingat kalau membuat sketsa itu gunakan pensil ya.
Oke, mungkin sudah sekian untuk review tematiknya ya. Kalian nanti belajar lagi di modul atau bisa melihat di YouTube juga ya. Kalian ulangi lagi untuk materinya yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita review untuk matematika. Oke, untuk matematika. Matematikanya mari. Us, nggak ada suaranya, Us. Halo Us. Tita. Maaf ya tadi itu sinyalnya terputus. Us, dari tadi PPT saya tidak keluar, Us. Dari mulai awal. Berarti sinyalnya Mas Rafif kurang baik. Jadi Sudah saya teman-temannya keluar bisa beberapa kali, Iya, coba dicek lagi, dimatikan dulu paket datanya, terus dinyalakan lagi gitu. Itu boleh saya. Mas Rifki. Iya boleh. Mas Rifki udah selesai itu kayaknya. Iya betul. 2/15, Us. Tinggal menghitung yang atasnya aja. Iya. Ya tinggal menghitung yang atasnya aja. Jadi 2/15. Coba ini. Dihitung yang atasnya aja ya, yang pembilangnya aja. Yang atas aja. Mas Muat. 10/35, Us. Berapa Mas? 2/7, Us. 7 per 2/7. 2/7 ya. Disederhanakan dulu ya, jangan lupa ya. 10/35 disederhanakan dibagi 5 semuanya. Oke, kalau berpenyebut tidak sama disamakan dulu dengan mencari KPK-nya. Ayo dicoba 5/7 dikurangi 1/4. Tiga belas per 8. 13 per 28. Berapa Mas Rifki? 13 per 28. Oke, coba kita cek jawabannya. Ya, betul 13/28. Oke, selanjutnya ini. Us, 1/4, Us. Berapa? Aku ini, Us. 1/4. Ya, Coba kita cek. Ya, betul. Jadi kalau ada pecahan campuran seperti ini ya, berubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Dikalikan, lalu ditambah.
dikali lalu ditambah. Jadinya 7/4 dikurangi 1/2. Disamakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK-nya. 4 sama 2, KPK-nya adalah 4 ya. Kalau sudah sama, dikurangi yang pembilangnya saja, yang atas saja. Nah, kalau sudah dilihat pembilangnya lebih besar, berarti disederhanakan dulu. Oke, selanjutnya. Berapa Mas Rifki? Kalau nggak salah 4/35. Kok ada kalau nggak salah sih? Dihitung dulu dong. Dihitung dulu, ayo dihitung dulu. Harus yakin, harus percaya diri dengan itunya. Jawabannya. Iya, Us. 4/35, Us. Bener, Us. Sudah dihitung, beneran? Beneran. Betul. Ini bisa cara cepat ya. Kalau bilangan bulatnya ada di kanan, bilangan bulatnya ini ada di kanan, boleh langsung dikurangi 10 kurangi 6 itu 4, terus 3/5-nya ngikut. Tapi kalau bilangan bulatnya ini ada di depan, harus dihitung dengan cara yang panjang. Tidak bisa kalau dikerjakan dengan cara cepat ya. Oke, selanjutnya pecahan desimal. Ingat kalau mengurangi pengurangan pecahan desimal itu harus diluruskan, komanya disusun ke bawah ya, disusun ke bawah. Coba dihitung dulu. Jadi hati-hati, kemarin yang di soal latihan matematika itu ada beberapa yang kurang teliti dalam mengurangi ya, meminjamnya. Dipinjam berarti harus berkurang. Berapa Mas Rifki? 4,01. 4,01. Oke. Sekarang pecahan ini. Pecahan, berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan desimal sama pecahan persen ya, ini persen. 100. Bisa kalian pilih bentuk desimal dulu seperti ini. Bisa dibentuk pecahan ke persen ya. Ingat yang Ustazah tuliskan kemarin, yang kalian sudah tulis 0,5 itu 1/2, 0,25 itu 1/4, lalu 3/4 itu 0,75 ya. Kalian ingat-ingat biar saat kalau ada soal kalian langsung cepat jawabnya ya. Nah, selanjutnya soal cerita. Kalau soal cerita, kalian harus memahami baik-baik. Matematika itu ada soal yang 3 bilangan. Jadi ada 3 bilangan. Nanti kalian harus bisa memahami itu dijumlahkan atau dikurangi ya. Hati-hati. Kalau digunakan itu biasanya dikurangi ya. Kalau digunakan itu dikurangi. Kalau membeli lagi lalu membawa itu biasanya ditambah ya. Gimana Mas Rifki? Kira soal belum ya. Jadi kalau soal cerita nanti soalnya itu ada yang 3 angka. Jadi kalau ada kata digunakan itu dikurangi, dipotong itu dikurangi ya. Tapi kalau ada kata membeli lagi, membawa itu adalah ditambah ya. Oke, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan ya di review matematika sama tematik. Setelah ini adalah bahasa Inggris ya sama USOCA. Bisa kalian siapkan dulu alat tulisnya, modulnya.
Oke, ternyata USOC nanti jam 9. Jadi masih ada waktu 6 menit. Ustazah mau tebak-tebakan lagi ya untuk yang matematika. Disiapkan alat tulisnya. Ya Pak Us. Siap ya? Oke. Insya Allah siap. Nanti yang tahu jawabannya bisa langsung raise. Oke, sebentar. Ayo, coba berapa? Hitung dulu. Bentar Us. Berapa Mas Java? Belum. Enggak dihitung dulu. Kalau sudah tahu jawabannya langsung raise hand. Us satu kali. Berapa Mas Rifki? Ini berapa? 3/1/6. 3/6. Mas Rifki? 3/1/6. 3/1. 3/1/6. Oke, kita hitung bersama-sama. Oke, kita hitung dulu. Coba kita bahas. Us. 3/1/6 Us. Ustita. Usita. Ayo. Nih. P P P P P P P P P. Ustita. Ustitanya ngelek sinyalnya. Ini maaf ya, tadi itu putus sinyalnya. Oke, Ustazah lanjutkan tadi.
Tadi Mas Java, Mas Rifki sama Mas Muat sudah menjawab 31/6. Coba kita cek bersama-sama. 6 dibagi 2, 3 kali 7, 21 dikurangi 2. Kuat banget suaranya. 19/6. 19 dibagi 6, 3, sisanya 1/6. Yeay, betul. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. 7, 2/3 dikurangi 3. Berapa? Bisa ini cara cepat langsung ini. 4/2/3, 4/2/3, 4/2/3. Iya, sabar. Coba kita cek ya. Coba kita cek dengan cara yang panjang. Apakah ini 21 tambah 2, 23/3 dikurangi 3/1 sama dengan 23/3 dikurangi 9/3. 23 dikurangi 9 itu 14/3 sama dengan 4/2. Oke, jadi kalau bilangan bulatnya ini ada di kanan ya, ada di kanan itu bisa di cara cepat ya, langsung 7 dikurangi 3 gitu ya, 4/2/3. Tapi sekarang kalau maaf ya, ini Ustazah lagi di aula, jadi suaranya ada Ustazah Zara, ada Ustazah Sufi, suaranya banyak sekali ya. Ya, terus gak apa-apa. Oke, sekarang kalau bilangan bulatnya ada di depan itu beda ya, seperti ini, gak bisa di cara cepat, harus dihitung dulu 5/1 dulu. Jadi ini nggak bisa 3/5 gitu. Di cara panjang dulu. Nanti takutnya kalau di cara cepat ternyata nggak sesuai. Jadi biasanya cara cepat itu harus teliti benar-benar. Berapa Mas Dev? Berapa? 2/25, Us. 2/5. Oke, coba ya. 5/1 dikurangi 13/5. Berarti pernya 5. 25 dikurangi 13. Berapa ini? 12/5 sama dengan 2/5. Nah, kan beda kan, ini kalau di cara cepat nanti kamu hitungnya jadi 5 kurangi 2 kan 3/5. Jadi kalau yang tadi bilangan bulatnya ada di kanan itu bisa cara cepat, tapi kalau bilangan bulatnya ada di kiri itu nggak bisa cara cepat ya. Oke, satu lagi nanti sama Ustazah setelah ini. Ayo. Disusun ke bawah, komanya diluruskan. Disusun ke bawah, komanya diluruskan. Ya, Us. Aku Us. Sudah Mas Muat sama Mas Rifki. Berapa? Dari tadi. Hasilnya 1,55, Us. 1,55. Oke, coba kita cek.
Berarti 5 1,55 ya, hati-hati di sini. Di sini ada angka 0. 5 dikurangi 5. Lalu ini 10 minjem ya. Berarti di sini masih 2. 2 kurangi 1 sama 1. Jangan lupa kalau pengurangan itu kalau nggak bisa dikurangi berarti meminjam depannya. Tapi kalau yang dipinjam berarti dikurangi, berkurang ya. Jangan lupa dikurangi 1. Oke. Setelah ini sama Ocha dulu ya. Lalu nanti setelah sama Ocha baru Ustazah kirimkan link untuk PH-nya. Ingat, kerjakan yang teliti ya, kerjakan yang teliti, jangan buru-buru ya. Pengiriman paling lambat pengerjaannya jam 8 malam. Jadi masih ada waktu untuk belajar dulu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung WA ke Usdita. Tetap semangat belajar di rumah, tertib ibadahnya, patuh sama ayah dan bunda ya. Ya. Oke. Sebentar, Ustazah bilang ke Ocha dulu. Oke, sambil menunggu saja kameranya dinyalakan dulu semua. Ustazah screenshot dulu untuk absen hari ini. Oh, ini Ustazah udah itu. Dinyalakan dulu semuanya. Mas Ezar, Mas Izam, Mas Rafif, Mas Irfan, Mas Fahru, Mbak Revi, Mbak Salma, Mbak Afaf, Mbak Revi, Mbak Sabita. Ayo, senyum yang lebar ya, senyum yang lebar. Say gitu ya. 1, 2, 3. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Setelah ini sama Ocha ya. Oke, Ustazah akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ini sudah ada Ocha. Ya, terima kasih Ustazah. Oke, Ocha nggak ada gambarnya Ocha. Enggak, sinyal. Oh, gambarnya belum muncul. Di kalian muncul gambarnya Ocha enggak? Enggak. Belum. Enggak, saya dari tadi enggak muncul PPT. Gambarnya Usdita enggak muncul. Nah, ini baru saat ini. Bentar ya, ini karena sinyalnya. Sekarang sama Ocha dulu ya. Oke, Us, terima kasih. Thank you for Usdita. Oke, bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Bisa. Nge-delay enggak, Nana? Suaranya Ustazah nge-delay atau gambarnya aja yang nge-delay? Enggak. Gambarnya enggak ya? Oke. Ini istirahat dulu 1 menit. Oke, Atau kita lanjut? Lanjut terus. Gimana? Lanjut terus. Jangan live dulu. Ya. Silakan minum dulu. Yang minum jangan lupa berdoa. Kameranya dimatikan. Mikrofonnya juga dimatikan. Habis itu nyalakan lagi.
Google Meet. Ini kameranya sudah dinyalakan semua? Mas Vicky, Mas Raffi, Mbak Alfa, Mbak Sabita Hansa, siapa lagi ya? Oke, Mbak Salma. Oh ya, ini Ustaznya masih belum hafal. Atas nama akunnya Imaya Sari ini Mbak siapa ya? Atau Mas siapa? Mbak Salma itu. Oh. Yang Imaya Sari? Akunnya siapa? Mbak Salma. Mbak Salma. Yang ini Salma Mentari juga Mbak Salma juga. Aspil. Oh, Mas Bil. Oh. Bukan. Oke, Ustazah coba ini ya, cek ya. Oke, ini yang akunnya Mbak Evi, ini berarti Mbak Revi ya. Yang akunnya Aurelio. Ini siapa? Mbak Air itu, Us. Mbak Air, Us. Mbak Air Air. itu. Oke. Ya, kenapa, Us? Ya, ini Ustazah nggak tahu namanya, akunnya. Oh. Kan nanti Ustazah panggil nanti bukan namanya. Takut keliru. Coba Ustazah cek dulu ya. Ini. Oh, ini Mbak Sakira ya, Deindra ini. Ganti lagi Mbak Za. Kayaknya kemarin akunnya pakai Mbak Zakira sendiri. Ini Afaf Ruhana, ini Mbak Afaf ya. Bisa dengar suaranya Ustazah nggak? Bisa, Us. Bisa, Us. Bisa, Us. Bisa. Putus-putus atau lancar? Bisa. Terus ini. Wah, ini ada yang ini. Akunnya aku seorang petinggi, amin. Ini siapa ini ya? Mas Irfan, Us. Mas Irfan. Ngawur. Loh. Soalnya kena propeller. Oke, biar Ustazah hafal. Soalnya di Ustazah ini gambarnya yang muncul sedikit, jadi Ustazah nggak hafal. Siapa lagi ya? Yang ini atas nama Eko Sujiantoro itu Mas siapa atau Mbak Mas siapa? Lexa. Mas Lexa. Satu lagi, Mbak Sabita ada, Mas Bil ada, Mas Rifki, Mas Rafif, yang ini Mbak Nina Mardiana, Mas Fahru. Mas Fahru, Mas Ezar, Mas Java, Mbak Salma, Mas Izam, yang ini Ikmali, yang atas nama akunnya Ikmali, siapa? Mbak Silvius. Mbak Silvi. Oke.
Oke, terus ada Mbak Gendis. Oh ya, ini Mbak Fitri. Ini siapa? Akunnya yang ada namanya Mbak Fitri. Mas Muat, Us. Mas Muat. Oke, sudah. Sudah ya Mas Muat, Mbak Revi, Mbak Zakira, Mas Irfan, Mas Leksa. Ada yang belum usah saya jemput? Sebut. Mbak Sabi, Ustaz Hansa sudah. Sudah ya? Oke, Ustaz mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Before we start our class today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Hello students, good morning. How are you today? I am very well. I'm fine, thank you. I am very well and amazing. Gitu dong, biar kosakatanya itu lebih banyak. Oke? Semuanya sehat kan ya, Nah ya? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sudah salat duha? Belum, Bos? Sudah. Oh, baru belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, belum habis ini ya. Setelah grupnya selesai bisa sholat duha. Oke. Ya, Us. Mereka saja putus-putus apa ada sih anak-anak? Apa nge-delay atau gimana? Enggak, Us. Putus nggak? Ada, Us. Enggak ya, lanjut. Oke. Jadi seperti biasa, hari ini kita akan belajar. Today we will learn about hobbies again, but it's different with meeting yang sebelumnya. Today we will just review and do the exercise. Nah, saya mau share PPT dulu. Oke, semuanya, aduh. Bisa dilihat PPT-nya Ustazah dengan jelas nggak? Udah keluar apa belum? Nggak ada, Us. Nggak ada, Us. Nggak ada. Belum ada, Us. Nah, ini sinyalnya di atas agak susah. Nggak ada. Wait ya. Wait a minute. Ini kameranya Mas Esa sudah dinyalakan apa belum sih? Mbak Ava, Mbak Gendis? Sudah dinyalakan semua apa belum? Mas Esa? Yang dinyalakan cuma Mas Yafa, kemudian Mbak Sabita, terus Mas Muat, Mas Bil, Mas Izam. Mungkin karena sinyalnya Ustazah kali ya. Susah sekali. Harus sabar ya nanti. Sebentar. Oke, kira-kira sudah di print belum? Yang rangkumannya yang sudah Ustazah kirim di harinya? Iya harinya. Sudah di print? Belum. Sudah mulai dikerjakan? Ini ada yang sudah mulai dikerjakan? Sudah, Us. Ada yang susah nggak? Semuanya gampang nggak? Apa ada yang nggak bisa? Sebentar ini coba saja refresh lagi. Kenapa nggak bisa?
Ustazah coba buka di HP dulu. Us ngerjain apa toh, Us? Us. Ya, hari ini kita hanya latihan soal dan Ustazah akan mereview sebentar. Ini melalui PPT ini fotonya nggak bisa ditampilkan. Coba Ustazah kalau buka di HP bisa. Akui ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Us nggak ada gambarnya. Us nggak ada gambarnya. Enggak, ganti sinyal dulu. Coba. Oh, ini baru nyala. Wait. Oke, sudah nyala semuanya? Sudah kelihatan PPT-nya dari Ustazah? Sudah. Sudah kelihatan, Us. Oke. Iya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, silakan dibaca terlebih dahulu. Ustazah akan memberikan waktu satu minggu loh. 1 menit untuk membaca ya. Cukup? Silahkan dibaca lebih dari satu. Setelah itu nanti Ustazah akan meminta kepada salah satu dari kalian untuk membacakan dari awal sampai habis. Ya. Sudah kelas 5 membacanya harus lebih lancar. Ini kan sudah pertemuan ketiga. Jadi paling enggak membacanya harus lebih lancar dari yang kemarin. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, Mas Muat, Mas Rifki, ada pertanyaan mungkin? Terus inspirating itu artinya apa? Gimana? Inspirating. Interesting itu menarik. Menarik. Ini nggak perlu dicatat ya, hanya dibaca aja. Nggak usah dicatat. Interesting itu nggak menyenangkan, Dok, Mas. Bisa menarik, bisa menyenangkan, boleh. Interesting. Sudah? Sudah selesai membaca atau masih membutuhkan waktu lagi? Coba sekarang Ustazah. Sudah dari tadi. Yang lainnya. Yang lainnya juga sudah. Sudah. Sekarang Ustazah akan membacakan contoh terlebih dahulu. Bacaan, kira-kira ada yang bacaan sulit nggak, Nak? Ini dibacanya apa? Nggak ada. Ini nama dibacanya Name. And then ini flying dibacanya apa? Playing. Pakai ya, good. Ini parent, ini friend, ini dibacanya gimana? Friends. Yes, good. Ini interesting dibacanya gimana? Interesting. Ya, bacanya E-nya hilang ya di sini. Jadi bacanya gini. Coba dibaca. Interesting. Yes, good. Ya, plus coba agak digaya-gaya pelo gitu. Interesting. Yes, good. Jadi kalau bacanya tuh seperti interesting ya. Saya kembalikan lagi. Tulisannya memang seperti ini, tapi bacanya E-nya hilang. Terus ini, usually. Ini usually dibacanya? Usually. Ya, ini pakai I.
bacanya usually, pakai usually, bacanya gitu usually, tapi cepat usually. Ya, coba kembalikan lagi. Oke, ini nih yang terakhir. Bisa ini real bacanya gimana? Field. Field, ya. Field. Oke, sekarang siapa yang mau membacakan untuk Ustazah? Siapa? Silakan ditulis di kolom chat. Nama saya ini, saya mau mencoba membaca. My name is ini. I want to read. Coba ditulis. Oke. Ya. Pilih aja loh. Gimana? Ini cuma Mas Rafif. Mas Rafif ya? Mas Rafif mau membaca? Saya kasih contoh ya, nulisnya ya. Jadi gitu ya. Mulai dari Oke, awal Mas tadi Raffi. saya nggak bisa melihat membaca nggak bisa membaca. PPT-nya nggak terlihat. Dari pelajaran Usdita tadi sampai sekarang nggak bisa PPT-nya. Iya, mungkin ini ya. Apa sinyalnya? Sinyalnya kan berbeda kan? Jadi mungkin di situ. Ini Mas Rafif ya? Mas Rafif bukan? Iya, itu Mas Rafif. Mas Rafif bisa. Mas Rafif kalau sekarang bisa lihat PPT-nya Ustazah nggak? Halo Mas Rafif? Mas Rafif? Oke, Mas Rafif, kita skip dulu. Coba yang lainnya. Ada yang mau mencoba? Saya mau nyoba. I want to read, please. Oke, Mas Muad. Iya, benar ya. Oke, Mas Muad, please read the first sentence until the last sentence. Coba. My name is Vino. My hobby is playing football. I play football with my friends. It is interesting. I usually play football on Saturday and Sunday afternoon. Okay, good. I play in the field. Okay, good job, Mas Muad. Your pronunciation is good. Sudah benar pronunciation-nya. Sekarang coba yang lainnya selain Mas Muad sudah berani. Sudah keren. Bacanya juga bagus. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu. Harus berani kalau belajar bahasa Inggris tuh nggak boleh malu, nggak boleh takut salah. Mungkin bukan rezeki. Abis ini. Mungkin abis ini juga. Mas Fahru. Oke, Mas Fahru. Oh, Mbak Zakira mau mencoba. Silakan Mbak Zakira. Time is yours. My name. Halo, Mbak Zakira. Mbak Zakira, can you hear me? Ini suaranya Ustazah yang mati atau gimana, Nana? Bisa dengar suaranya Ustazah nggak? Bisa. Oke, coba Mbak Zakira. Mbak Zakira ada? Oke, ini mungkin karena sinyalnya juga ya. Oke, tadi Mas ada tapi masih di mute deh. Coba Mbak Zakira dinyalakan. Coba dinyalakan Mbak Zakira. Kayaknya sinyalnya Deus. Kayaknya sinyalnya. Itu udah dinyalakan tapi masih nggak kedengeran. Ini masih delay mungkin.
Oh, sinyalnya jelek. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, Mama masih bisa gabung ya. Kita belajar bareng. Oke, mungkin Mbak Zakira kita skip dulu ya. Nanti kita panggil lagi. Oke. Ini Mas siapa sih Mbak Nina tadi? Mas Fakhru. Oke, coba Mas Fakhru. Mas Rafif ada nggak? Mas Rafif. Sudah bisa masuk apa belum Mas Rafif? Belum juga. Mas Rafif belum juga. Oke, nah ada yang lainnya selain tadi sudah. Mikrofon sudah saya nyalakan. Oh, mungkin iya Mbak, mungkin sinyalnya. Mungkin sinyalnya nggak apa-apa. Nanti kita tunggu lagi. Mungkin ya setelah ini bisa. Oke, yang sinyalnya bagus dan bisa lancar. Ayo, siapa yang mau mencoba? Nanti kita beri kesempatan kepada teman-teman tadi yang belum yang sinyalnya jelek tadi nggak apa-apa. Mbak Revi sinyalnya bagus. Mbak Revi siap? Halo Mbak Revi? Iya. Oke, ayo coba Mbak Revi. Aku nggak pergi ke zaman dinosaurus, aku di sini. Mbak Revi. Yang ini kan, yang ini kan? Ya, dari my name is Rino sampai ke bawah. My name is Rino. My hobby is playing football. I play football with my friends. It is usually I typically play football on Saturday and Sunday. Afternoon, I play it in my friends. Oke, good. Thank you Mbak Revi. Oke, next yang lainnya. Mas Rifki, angkat tangan. Coba, Mas Rifki. Halo, Mas Rifki. My name is Rino. Okay. My hobby is playing football. I play football with my friend. It is interesting. I usually play football on Saturday and Sunday afternoon. Okay. I played it. Okay. Oke, thank you. Mas Rifki sudah. Next ada lagi yang mau mencoba? Mbak Air. Tadi duluan Mbak Air. Coba Mbak Air. Dibaca Mbak Air. Ya, Us. Oke. My name is Rino. My hobby is playing football. I play football with my friends. I actually play football on Saturday and Sunday. Jauh. Oke, good job. Thank you Mbak Air, pronunciasinya sudah bagus. Oke, next siapa lagi tadi ya? Mas Ezar ya, Mas Ezar mau mencoba. Oh, Mas Java dulu. Oke, Mas Java. Silakan Mas Java. My name is Java. Rino. Oke. My name is Rino. My hobby is playing football. My Football is interesting. Usually football on Saturday and Sunday afternoon. We play it in the field. Oke, good. Thank you Mas Java. Hari ini sudah ada yang berani Mbak Air, kemudian Mas Muat, Mbak Revi, Mas Rifki, Mas Java. Terus tadi Mbak Zagira. Tapi Mbak Zagira sudah bisa apa belum? Halo Mbak Zagira? Mbak Zagira bisa dengar suaranya Ustazah? Mungkin
Oke, ya sudah. Oke, nanti kita skip dulu untuk bahasa Inggris sama Mas Rafif ya tadi ya. Oke, yang lainnya yang mau apa ya Mas Ezar nanti ya. Atau sekarang Mas Ezar mau mencoba membaca? Sebarang us nanti juga. Nggak apa-apa sekarang, ayo Mas Ezar coba. My name is Dino. My hobby is playing football. I play football with my friend. It is interesting. I usually play football on Saturday and Sunday afternoon. I play it in the field. Oke, good. Wah, ini pronunciation-nya Mas Ezar sudah kayak bule ini. Makanannya roti terus ya ini Mas Ezar ya. Suka keju nggak Mas Ezar? Aku nasi terus, adikku yang nasi. terus. Soalnya pronunciation-nya bagus, sudah kayak anak bule. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Today we're going to discuss about hobby. Seperti yang kemarin kita hobi. Sekarang kita ingat-ingat lagi ya. Artinya ini. Playing football. Apakah artinya playing football? Bermain sepak bola. Bermain sepak bola. How about playing badminton? Bermain bulu tangkis. Bulu tangkis. Iya, playing guitar? Bermain gitar. Oke. Main gitar us. Ya, good. Kalau fishing? Memancing. Kalau Bersepeda. cycling bersepeda. Oke. Kalau Apa? Koleksi. Mengumpulkan rangkul. Oke, good. Mengumpulkan Playing chess. Bermain catur. Good. Oke, kalau writing. Pak Paino. Ini membaca. Baca Writing ini tulis. Menurut reading. Membaca. Jangan sampai ke ya. Ini memang dari dibaca ya anak ya. Ini bacanya di sini. Suaranya putus. Writing. Suaranya putus-putus. Writing, membacanya itu pakai R, writing, bukan writing atau reading, bukan. Jadi B-nya tinggal writing. Itu ya. Terus ini membaca, jangan sampai kebalik. Oke. Next, kata ganti milik. Ayo masih apa enggak? Kemarin kita kan sudah belajar tentang kata ganti. Kalau I itu saya, you itu kamu, we itu kita itu siapa? Kita itu saya dan kamu, jadi itu we. Kalau they itu mereka adalah orang lain, bukan kita atau kamu. Artinya mereka ya. Kalau I gandengannya selalu sama my. I my, you your, we our, they their. Ya, dihafalkan ya. I, my, you, your, we, our, they, their. Oke, Us. Ayo, coba dihafalkan. Kalau sebentar. Ini bisa gini aja deh. Kalau gandengannya I adalah kata gantinya I. My. Kata gantinya they. Their. Kata gantinya we. Our. Kata gantinya you. Your. Coba kalau bahasa Inggrisnya hobiku adalah membaca. How to say in English? Hobiku adalah membaca. My hobby is reading. Ya, good. Itu kan pakai my hobby gitu kan, bukan I hobby. Nah, kalau ada yang jawab I hobby, salah. Seharusnya adalah my hobby is. Oke, good job. Sekali lagi, kalau hobi mereka adalah bermain sepak bola. How to say in English?
Hobi The mereka hobby is ada playing Their football. hobby bermain is sepak bola. playing football. The hobby is Betul, playing Okay, football. good. Oke, good jempol, betul. Sekali lagi, kalau hobi kita adalah memasak. Our hobby is Their hobby is Our hobby is cooking. Cooking, memasak. Cooking, ya, good. Oke, sekarang Ustazah ada pertanyaan. Silahkan dijawab di kolom chat. Sorry. Kok malah sudah Ustazah tulis? Oke, coba ditulis di kolom chat jawabannya apa ya nomor 1 ini. Oke, Mas. Siapa tadi yang nomor 1? Jawabannya adalah writing. Tapi kayak gambar. Iya, dia lagi menulis ya. Di situ dia lagi menulis. Menulis itu bahasa Inggrisnya writing. Good. Tulisannya gimana? W. Dengan bahasa Inggris R. Ayo hafal belum? Sudah kelas 5 loh. I-T-I-N-G. I like writing. Oke, sebentar. Ustazah mau Number 2. Kelihatan? My mother likes. Oke, good. Cooking. Oke, Mbak Zara, good. Mbak Sabita, betul. Betul, Mbak Air juga betul. Mas Rizky betul. Mas Til betul. Oke. Mas Java, Mbak Zahira, good. My mother likes cooking. Cooking tulisannya gimana, Nana? O-O-K. Yes, my mother likes cooking. Jangan lupa ya kalau ada mother itu dikasih S. Ya, ini ada S-nya. My mother likes cooking. Next. Ada lagi ya. Oke, kalau ini. Sebentar, ini Ustazah mau. Ini muncul nggak Nana di layar kalian? Muncul, muncul. Coba sekarang buat kalimat sendiri menggunakan dancing. Apa? Dancing. Menggunakan dancing seperti yang tadi. Yang tadi they like, I like. Atau their hobby atau my hobby. Boleh. They like dancing. She like dancing. Oke, I like dancing. Mbak Zara, I like dancing. Oke. Gimana? Kepencet tadi kepencet huruf H. Kepencet. Oh. Oke, it's okay. I like dancing. Oke, ada yang pakai ini kayak coba pakai there. Kalau pakai there kalimatnya gimana? Oh iya betul, Mbak Gendis. Their hobby are dancing. There tulisannya gimana? Yuk diingat. There. There tulisannya E-I-R. There, yes, good, Mas Rizky, betul. Their hobby is dancing.
Iya, jangan lupa ya, there tulisannya T-H-E-I-R. There, T-H-E-I-R. There, bukan there. Kalau there itu di sana. Hampir sama bacanya, tapi artinya beda. Hati-hati ya. Kalau bahasa Inggris itu nulisnya salah, artinya bisa beda. Ya, nggak apa-apa. Oke, mari kita cek. Jawabannya adalah, ini Ustazah pakai there ya. There, hobby. Aduh, salah. Let's go. Oke, sekarang coba lagi. Do you like singing, Ria? Ya, kira-kira Nita jawabannya gimana? Ini kali ini. Do you like singing, Nita? Yes, I do or no, I don't. Coba ditulis di kolom chat. Yes, I do atau no, I don't. Banyak yang jawab A ya. Kenapa kok jawabnya A? Kenapa kok nggak B? Emang artinya apa itu? Do you like singing, Nita? Artinya emang apa? Artinya adalah, ada yang tahu artinya do you like singing? Apakah kamu suka menyanyi? Apakah kamu suka menyanyi? Iya, betul. Yes, I do. Siapa yang jawab? Yes, I do. Saya Aku. Saya. Betul. Jawabnya yes, I do. Lanjut soal berikutnya. Coba ya. Ini challenge ya. Ya, Yang cepat membacakan untuk saja. Oke? Jadi udah sekalian ngecek tulisnya cepat, betul apa salah? Oke, do you like singing, Adik? Adik jawabnya bla bla bla, I like cycling. Kira-kira jawabnya Adik adalah siapa? Who is the first? Oke, Mbak Evi is the first. Kemudian Mbak Zakira, terus Mas Bill, iya. And then ada Mas Muat, Mbak Rakita. Oke, di sini ada dua jawaban. Ada yang jawab yes, ada yang jawab no. Apakah kira-kira jawabannya yang benar? Oke, mari kita cek ya. Ini banyak banget nih. Mas Eza jawabnya B. Jawabannya adalah ini B. yes. Jawabannya adalah kan aku tuh nggak suka nyanyi, yang sukanya bersepeda. Next. Yo, ini apa nih? What is your hobby? Jawabnya yang lengkap. Jawabnya gimana yang lengkap? What is your hobby? Coba ditulis. Ayo. Belajar menulis sekarang. My hobby is swimming. Oke, Mbak Tata, bagian duluan. Oke, disusul Mas Rifki. His hobby is swimming. Oke, di sini macam-macam ya. Ada yang jawabnya his hobby, ada yang jawabnya my hobby. Oke. Mas Java, oke. Mas Java bilangnya my hobby is swimming. Kemudian Mas Fakhru, my hobby is swimming. B-nya besar punya Mas Fakhru. My hobby is swim. Ayo, my hobby is swimming apa swim? Swimming. Ya, kalau hobi is itu harus ing ya. Hobi swimming. Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah, kalau ada pertanyaan what is your hobby, jangan sampai keliru, jangan fokus ke gambarnya, tapi kalau bisa fokus ke subjeknya ini anak-anak. Di sini ada your. Berarti kalau apakah hobimu? Berarti jawaban aku adalah, hobiku adalah berenang. Berarti jawabannya my hobby is swimming. Siapa yang jawabannya benar? Saya. Oke, good.
Oke, mari kita coba. Ayo yang salah coba lagi, Next. What is her hobby? Ingat-ingat ya, fokusnya ke subjek. Ke subjeknya. Ini subjeknya ada her. Ayo, kira-kira apa jawabannya? What is her hobby? Oke, siapa yang... Oh, aku menangis salahnya Mas Rifki. Mas Rifki suka lihat sinetron ya? Mas Rifki, oke. Mas Rifki the first. Her hobby is singing. Oke, mari kita cek lagi. Oh, ini kayaknya ada yang typo ini ya. Heran. Her saja. Oke, his hobby. Ada yang jawab her, ada yang jawab her. Ada yang jawab his. Apakah kira-kira jawabannya? Fokusnya ke subjeknya, jangan ke gambar. Oke, jawabannya adalah pakai her atau pakai his ya? Her. Ayo. Kan perempuan. Nggak tahu deh, Us. Her. Her itu artinya apa sih? Kata gantinya dia Dia perempuan. Jadi kalau tinggal gini aja loh, nak. Biar mudah. Kalau di sini ada kata her, sampean jawabnya juga sama. Her hobby is singing. Gitu kan, sama kayak yang tadi kan? Sama kayak yang their. Nah, itu sama. Lagi satu kali lagi. Nah, ini kalau ada kata his hobby tadi, jawabannya adalah pakai his atau pakai her. Her hobby, oke. Oh, Mas Eza yang tadi, yang sekarang. Oh ampun, kenapa kok ampun? Ayo coba dijawab. What is his hobby? Oke, Mbak Air the first. His hobby is silat seling. Oke, apakah betul ini? Adalah mengumpulkan barangku. Anak ketik mungkin. Ayo, yang lain belum menulis nih. Atau karena sinyalnya Ustazah ya? Oke, Mas Rifki. Apa ini? Mas Rifki, his hobby is collecting stamp. Ayo, tulisannya collecting stamp gimana? Double L apa cuman satu? Terus stamp tulisannya gimana? Pakai his atau pakai her? Oke, Mas Phil juga sudah jawab. Mas Phil sudah jawab. Mas Eza sudah jawab. His hobby is collecting stamp. Oke. Mbak Evi juga sudah jawab. Oke, mari kita cek ya. His hobby is Di sini kata-kata. Mungkin itu karena ini auto correct. Nah, di sini ada kata his, berarti jawabannya di sini his dulu. His hobby is collecting stamps. Ya, good. Siapa yang benar? Bila. Nah, stem atau philately. Siapa yang benar? Banyak yang benar kayaknya ya. Oke, semuanya Mbak Evi benar, Mas Upi benar. Nah, sekarang lanjut ke tugasnya kalian hari ini. Tugas hari ini adalah hanya menyelesaikan latihan soal, mengerjakan latihan soal yang sudah Ustazah kirim di grup, di modul. Silahkan di print ya. Boleh di print, boleh tidak di print. Yang di print nanti mengerjakannya langsung di modul aja, di kertasnya. Kemudian nanti dikirim ke Ustazah maksimal jam 8 malam. Then yang tidak di print, yang mungkin printnya rusak atau jauh dari print, nggak sempat ngeprint, boleh ditulis di buku tulis. Hanya jawabannya saja. Misal nomor 1, what is Rina's hobby? Her hobby is, mungkin jawabannya 1A gitu ya. Jawabannya 1A, ditulis A itu apa? Reading. Berarti sampean tulis 1A, reading misal. Terus nomor 2, misal nomor 2 jawabannya B. Nomor 2, B ditulis hiking. Gitu. Ya. Nomor 2 jawabannya A.
Iya, mungkin jawabannya A. Rahasia ya, jangan dikasih tahu nanti temennya dapat 100 sampai malah nggak dapat 100. Ya, dikerjakan sendiri. Jadi jawabnya gitu ya. Terus untuk yang di IC atau yang di Romawi 2 ini, jawabnya juga sama. Ini jawabannya aja, tidak usah pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan, what is the writer's name? Iya, itu artinya siapa nama penulis. Di sini ada nama kan? Ada namanya kan, dia siapa? Jangan dijawab ya tadi ya. Kemudian nomor yang 2, ada yang susah nggak ini 2? Artinya apa? What is Rino's hobby? Udah tahu ya? Rahasia. Nomor 3. Nomor 3, with whom does Rino play football? With whom itu artinya dengan siapa? Dengan siapa Rino bermain sepak bola? Rahasia. Kalau belum ditulis jawabannya doang boleh nggak, Us? Boleh, tapi jangan cuman ABC-nya saja ya. Ditulis A-nya apa, B apa, gitu ya. Yang lengkap. Oh, ya Us. Tapi aku tadi. Yang sudah di-print nggak apa-apa, langsung dikerjakan di pimpinan-nya aja. Nanti dikirim ke Ustazah. Gampang. Oke, nomor 4 sekarang. Nomor 4 soalnya, when does Rino play his hobby? Nah, kapan? When itu artinya kapan. Kapan Rino bermain? Kapan Rino melakukan hobinya? Nah, kira-kira kapan? Di sini kan ada, sampean cari di teksnya. Yang terakhir, nomor 5. Nomor 5 itu tanya tempat. Where, ada kata where, itu kata tempat. Where does Rino play his hobby? Gimana Rino bermain hobinya itu, menjalankan hobinya itu gimana? Di sini kan ada. Terus mau baca enggak? Gimana? Enggak. Gimana? Yang tanya tadi siapa ya? Enggak jelas. Oh iya, soalnya ini Ustazah di screenshot. Ustazah screenshot. Soalnya nanti takutnya kalau Ustazah stop PPT-nya dan ganti ke Word, nanti takutnya sampean lama, loadingnya lama. Jadi Ustazah ini. Yang penting ini nggak usah di screenshot, nggak usah di foto karena ini nggak jelas tulisannya buram. Jadi nanti langsung dicek aja di rangkumannya aja yang sudah dikirim di grup ya di hari Senin. Coba sampai nanti scroll lagi. Yang sudah di print terima kasih. Jadi langsung dikerjakan aja. Yang belum di print nanti di scroll di grup di kelas 5. Dicari rangkuman minggu keempat atau modul keempat. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, semuanya sudah jelas ya tugasnya hari ini apa? Sudah ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akan Ustazah akhiri. Yes, okay. Now, before we close our class today, let's pray together. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa. Salah Allah jama'atan billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kana lafi وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Rabbil alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatannya.
Jangan lupa pakai masker, jangan keluar ya. Tetap semangat belajar di rumah. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas tentang tugasnya hari ini bisa ditanyakan ke Ocha. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugasnya ya, biar tidak menumpuk. Oke. Oke, I'm so sorry. Take today and let's akhiri. The last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. See you next week. Terus ini kayak